Dan pokoknya bisa terindah. Peduli aturan, peduli lingkungan, tertib berjualan, pasti aman. 1, 2, 3. Kami di sini dari kelompok 8, kelompok 8 Jaya, kelompok 8 Jaya, Jaya, Jaya. Spontan. Jalanan makin macet. Iya. Karena pedagang nggak tertib. Iya. Emang boleh nggak seperti itu? Ups, bercanda. Jadi kita kan mengangkat dari pasar Kedung Boto yang ada di Pakis. Untuk permasalahannya itu mereka itu di pasar itu berjualan di pinggir jalan, jadi mengganggu lalu lintas orang yang berkendara di daerah situ gitu loh. Jadi kalau misal orang lagi berjualan, banyak yang berjualan tuh kayak macet gitu loh daerah situ. Kalau dengan alternatif yang sudah dikeluarkan dari CEO, pedagang pasar sekarang berjualan di pinggir jalan karena akan mengganggu lalu lintas. Sehingga para pedagang harusnya untuk masuk dan berjualan di pasar yang telah disediakan. Jadi di samping pasar yang berada di jalan itu sama lalu lintas sudah disediakan pasar baru yang digunakan untuk berjualan. Tapi karena prinsip pedagang mereka itu adalah berjualan di jalan itu lebih laris. Jadi pasar baru itu untuk mengkawin karena cuma tempat untuk dan tempat transaksi bukan saja. Selanjutnya itu rencana tindakan untuk yang pertama itu penertiban pedagang agar lalu lintasnya lancar. Lalu yang kedua mengembangkan infrastruktur jalan sekitar pasar Kedung Boto dengan cara melakukan perluasan jalan. Rencana ini tuh keberhasilannya sangat bergantung pada kerjasama semua pihak yang terlibat, termasuk para pedagang sayur, pengunjung pasar, dan aparat penegak hukum.
Dan kita pertama itu membuat poster edukasi. Jadi kami membuat poster edukasi. Jadi kami membuat poster untuk mengedukasi tentang kesadaran penjualan di tempat misalnya bagi masyarakat di pedagang itu. Dan yang kedua, perluasan jalan di sekitar pasar untuk mendorong praktis sehingga para pedagang dapat berjualan dengan tertib dan tidak punya bau suntuk dan kemacetan. Kemudian usulan kebijakan dari Divisi Satpol PP yaitu solusi terakhir yang dapat dilakukan untuk mendampingkan para pedagang yaitu dengan berkoordinasi dengan desa dan pihak pasar desa dengan cara memberikan surat peringatan mulai dari surat peringatan pertama hingga ketiga. Namun jika surat peringatan tersebut tidak dihiraukan maka akan ada tindak lanjut dari Satpol PP. Selanjutnya di sini ada dokumentasi di sebelah sana, ada dokumentasi jalan pasar ketika mengalami kemacetan karena adanya pedagang yang berjualan di pinggir jalan, lalu ada pedagang yang sudah berada di pasar baru. Dan di sebelah sini juga ada pedagang, wawancara pedagang, Satpol PP dan pengendara yang melewati jalan itu. Tapi belum ditampilkan hasil wawancara dari Satpol PP. Itu akhirnya Hasilnya itu berupa usulan kebijakan dari Satpol PP, Pak. nggak sebenarnya Satpol PP sudah pernah memberikan edukasi atau memberikan penertiban ke pasar ini. Ini kan pasar yang ada di ini kan, yang ada di pinggir jalan itu. Kalau untuk hasil wawancara itu kemarin Pak Johannesnya sudah mengatakan bahwa mereka sudah mengeluarkan kebijakan salah satunya itu menetapkan jam. Jadi dari sekitar jam 4 pagi sampai jam 8 itu waktu pedagang ini jualan. Setelah itu tempatnya harus steril agar lalu lintasnya lancar. Tapi para pedagang ini melanggar itu. Jadi mereka dari jam 8 itu belum steril, mereka masih berdagang sampai sore. Kita berjalan sama jam 5 sore. Kemudian pasar itu baru steril. Kemudian Pak Johannes juga bilang mereka juga sudah turun untuk menangani itu, tapi para pedagang ini malah menyewa preman. Untuk apa? Untuk mengusir Satpol PP itu. Solusi terakhir yang dapat dilakukan oleh Satpol PP itu untuk menertibkan para pedagang dengan berkoordinasi dengan desa dan pihak pasar desa dengan cara memberikan surat peringatan. Mulai dari surat peringatan pertama hingga ketiga. Namun jika surat peringatan tersebut tidak dihiraukan, maka akan ada tindak lanjut. Benar ada tidak? Sejauh Ada di dalam itu benar nggak? Sejauh ini belum ada dari Satpol PP karena baru tadi yang dijelaskan sama Ojek. Kemudian turun terus disadar sama PM. Sejauh ini Pak Johannes belum cerita kalau pernah turun. Pedagang yang ada di situ Ya. itu kenapa nggak cocok? Ya, Pak, ini kan kami kan wawancara di pasar barunya kan Pak. Itu pasarnya itu udah dibikinin pasar baru Pak. Jalannya jauh nggak sama? Enggak, cuma 15 menitan ya? 5-10 menitan. Oh, cuma berapa meter Pak? Dekatnya itu tuh udah ada kayak tempatnya, sudah ada beda-bedanya gitu Pak. Tapi mereka tuh nggak mau pakai karena alasan mereka yang pertama itu kayak apa? Berjualannya tuh nggak bisa di sana. Terus itu kayak harus jalan buat masuk ke pasarnya itu katanya susah. Padahal itu di pinggir jalannya pas. Terus kayak apa namanya? Kalau di sana itu kayak kurang laris dalamnya gitu. karena tempatnya itu agak ke dalam, sebenarnya itu agak ke dalam, mereka tempatnya tidak strategis. Ya, padahal dalamnya cuma sedikit doang sih Pak. Terus makanya yang pasar baru ini dibuat jadi tempat transitnya sayur-sayur gitu. Buat dikirim ke luar kota. Kebetulan karena pas kami ke sana ini yang ada itu cuma pedagang di sebelah sananya Pak, di sebelah sana. Di pasarnya, di pasar yang baru ya. Untuk pedagangnya di jalannya itu juga ada Pak. Lagi juga ada yang jualan. Jadi kami belum menyasar dan tapi kami dapat info Pak. Infonya Ini sebenarnya tuh mereka juga jualan di pinggir jalan Pak, tapi untuk ngunjungin sayurnya itu mereka menempatkan di pasar baru. Untuk alasannya karena yaitu mereka lebih merasa laris di pinggir jalan daripada pasar baru. Kemudian untuk pengunjung gimana? iya. Iya. Warga sekitar atau Iya, bukan warga sekitar sih. Itu kayak yang bapak ini tuh sering berlalu lintas di sana loh Pak.
Jadi kayak rumahnya tuh ada di daerah sana. Kayak tapi maju gitu. Jadi Hasilnya apa? hasilnya ya bapaknya ini merasa kan jalannya macet jadi mengganggu mobilitas dia gitu. Kalau misal keburu-buru nih gitu, terus kayak macet, jadi kan kita kan juga bisa impulsif juga untuk kayak marah-marah atau gimana karena pedagangnya kan banyak gitu. Jadi kayak hasilnya ya gimana ya? Hasilnya kayak macetan aja dia terus mengganggu aktivitasnya dia bermobil Karena kadang gerobak para sayur itu bisa menyikul pengendara lainnya. Tapi yang foto ini yang ditayangkan itu ya? kita ya mas Pak? Nah, Mau saya sekarang Yang tidak yang apa suasana bahasa tadi yang bahasa ada Pak? pinggir jalan tadi pembelinya tanya nggak? Pembelinya ini tuh lebih berdagangnya tuh dia bukan pembeli yang apa ya Pak? Bukan kayak pasar biasa gitu ya. Itu tuh pembelinya bukan dari warga Pak, jadi mereka tuh tukar dagangan buat dikirim ke luar kota, ke Surabaya gitu buat Iya, jadi pembelinya ya mereka sendiri Pak ya. Karena tukar berdagang. Iya, karena di situ bukan cuma sayur sawi atau bayam aja, jadi banyak kayak apa ya? Sayur-sayur yang setiap pedagang itu bertukaran sayur. Bapak ini Bapak Fauzi ini udah pernah berjual di sana. Tapi dia di sini tuh cuma untuk transaksi menang barang aja. Jadi bapaknya berjualnya di sana di pasar yang lama. Iya, di pasar ini. Untuk di tempat ininya tuh bapaknya digunakan untuk kayak naruh barangnya aja, naruh sayurnya aja. Itu hanya sayuran aja. Iya, hanya sayur aja, sayur. Sawi, kangkung. Bayam.